Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan saudara-saudara, khususnya orang-orang muda, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dan kita boleh membahas akan nasihat firman Tuhan melalui buku Amanat kepada Orang Muda. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-114 dan pasalnya yang ke-115. Judulnya Orang-orang Muda Memikul Berbagai Kewajiban. Orang-orang muda ini mempunyai bagian kewajiban dalam rumah tangga, ya, yang telah dilalaikan oleh mereka itu. Mereka itu tidak mempelajari bagaimana memikul kewajiban itu dan menanggung kewajiban rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka yang mempunyai seorang ibu yang setia dan suka bekerja, yang sudah memikul beban yang seharusnya dipikul oleh anaknya. Di dalam hal ini mereka telah lalai dalam menghormati ibunya. Mereka belum memikul sebagian dari beban bapaknya sebagaimana patut dibuatnya, dan lalai menghormati dia sebagaimana patutnya. Mereka lebih banyak menurutkan perasaan hati daripada kewajibannya. Ya, mereka telah mengambil satu jalan yang hanya mementingkan diri sendiri dalam hidupnya, dengan menghindarkan beban dan usaha, sehingga gagal untuk memperoleh satu pengalaman yang berharga yang mereka tidak mampu dan tak berolehnya kendati mereka ingin hidup, dan mereka itu satu hidup yang berhasil. Mereka tidak sadar makna setia dalam perkara-perkara yang kecil, dan tidak pula mereka itu sadar terhadap tanggung jawabnya terhadap ibu bapaknya supaya tetap benar, seksama dan setia dalam segala kewajiban hidup, yang rendah hati dan pekerjaan yang tampaknya rendah yang ada di hadapan mereka sendiri. Mereka memandang jauh di atas segala cabang-cabang pengetahuan biasa yang begitu perlu untuk kehidupan dunia ini. Ya, jadi ini tanggung jawab sebagai orang-orang muda pada saat ini. Ya, mungkin ada dari kita orang-orang muda, para pemuda dan pemudi, ya, yang menghindarkan tanggung jawabnya di rumah tangga pada saat ini. Ya, pada saat ini biarlah para orang muda bila mana mendengarkan akan nasihat ini, ya, boleh merenungkan itu, ya, boleh mengambil keputusan, ya, untuk menerima setiap tanggung jawab yang ada di rumah tangga, ya. Ayah, ibu, ya, yang sudah membesarkan kita, yang sudah merawat kita, ya, kita harus menghormati mereka. Kita harus menghargai setiap pengorbanan yang sudah mereka berikan kepada kita, ya, karena kita sudah dirawat, ya, dari masa kecil kita sehingga kita bisa bertumbuh pada saat ini. Ya, ini diceritakan bagaimana orang-orang muda harus memaknai, ya, akan kesetiaan daripada orang tua. Ya, memaknai juga setiap perkara-perkara kecil yang harus dilihat, sehingga perkara kecil itu kita dapat bertanggung jawab dan kita boleh, ya, membahagiakan akan orang tua kita dengan hal-hal yang sederhana, mengembirakan rumah tangga. Kalau kiranya orang-orang muda ini akan menjadi berkat di mana-mana, patutlah hal itu terjadi dalam rumah tangga. Kalau mereka takluk kepada perasaan hati sendiri daripada dipimpin oleh putusan yang berhati-hati dalam akal budi, pertimbangan yang tajam dan angan-angan hati yang terang, mereka tidak bisa menjadi berkat kepada masyarakat ataupun kepada keluarga bapaknya. Dan hari kemudian mereka itu dalam dunia ini dan dalam dunia yang akan datang boleh jadi dibahayakan. Ya, banyak orang muda yang mendapat perasaan bahwa hidup mereka pada waktu masih muda bukanlah dimaksudkan untuk diperhatikan, ya, melainkan untuk diboroskan dalam permainan yang sia-sia, bersendau gurau, berjenaka, dan kemewah-mewahan yang bodoh. Sementara asik dalam kesia-siaan dan kemanjaan panca indera, sebagian orang tidak memikirkan
sesuatu selain daripada kepuasan hati dan yang bersangkut paut dengan itu. Keinginan untuk kepelisiran, kesukaannya kepada pergaulan yang omong kosong dan tertawa-tertawa, ditambah lagi pemanjaan diri, sehingga mereka itu kehilangan selera terhadap segala kenyataan-kenyataan hidup yang sederhana, dan kewajiban rumah tangga menjadi tidak menarik lagi. Tidak ada cukup perubahan untuk memenuhi segala pergerakan otaknya, dan mereka menjadi gelisah, cerewet, dan gampang marah. Orang-orang muda ini harus merasa bahwa adalah kewajiban mereka membuat rumah tangga itu senang dan gembira. Ya, jadi bagi para orang muda, ya, jangan hanya mementingkan diri sendiri, ya. Jangan hanya memuaskan akan diri sendiri, ya, karena orang-orang muda mempunyai tanggung jawab masing-masing di rumah tangga, ya. Walaupun banyak tantangan yang akan terjadi di dalam rumah tangga kita masing-masing, ya, kita harus menghadapi itu bersama-sama, ya. Jangan kita tinggalkan, ya. Kita serahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Mungkin pada saat ini banyak orang-orang tua, ya, yang melihat anak-anaknya sudah tidak di jalan kebenaran, ya. Melihat anak-anaknya, ya, jatuh. Ya, inilah saatnya untuk para orang tua, ya, mendoakan mereka, ya, terus mendoakan mereka sehingga mereka boleh berubah, ya, sehingga mereka boleh berbalik kepada Tuhan, ya. Karena doa-doa itu Tuhan akan mendengarkan. Ya, bila mana pada saat ini ada orang-orang muda, ya, yang mungkin merasa dirinya bosan dengan kehidupan yang hanya menggembirakan diri sendiri, yang hanya mementingkan diri sendiri, baiklah kita datang kepada Tuhan, ya, meminta Tuhan, ubahkan saya sehingga saya boleh, ya, mempunyai karakter yang baru, mempunyai hati yang baru untuk mau dituntun oleh-Mu Tuhan, ya. Dan pada saat kita berdoa, ya, kita kembali ke orang tua kita, ya. Kita datang meminta maaf kepada orang tua kita karena kita sudah lalai, ya, dalam mempertanggungjawabkan akan tanggung jawab kita di rumah tangga tersebut. Ya, ini adalah hal yang sangat menarik, pelajaran yang sangat luar biasa pada saat ini, ya, sehingga kita boleh, ya, membuat karakter kita atau memperbarui akan kehidupan kita. Kalau kita mengingat kembali, ya, perjalanan Yesus pada saat Yesus berada di dunia ini, ya, dia hidup sebagaimana kita, ya. Dia adalah manusia. Dia tahu setiap perasaan daripada kita, ya. Dia ingin supaya kita juga merasakan akan setiap apa yang Yesus rasakan pada saat dia berada di dunia. Dan Yesus sanggup melakukan setiap tanggung jawabnya di rumah tangganya dengan sempurna, ya. Dia melakukan pekerjaan yang sangat sederhana. Dia melakukan pekerjaan yang sangat rendah, ya. Apakah kita mau juga melakukan pekerjaan itu sebagaimana Yesus? Ya. Ini adalah pilihan masing-masing kita, ya. Satu peralihan dari kerja badani yang berat yang menurut terlalu banyak kekuatan boleh jadi perlu buat satu waktu, supaya pekerja-pekerja itu dapat kembali menggerakkan segenap kuasanya untuk mendapat kemajuan yang lebih banyak. Tetapi istirahat secara sungguh-sungguh boleh jadi tidak perlu, ataupun disertai oleh hasil-hasil yang sebaik-baiknya sepanjang apa yang mengenai kekuatan badan. Mereka itu tidak perlu membuang waktunya yang berharga itu, meski pada waktu mereka lelah dari satu jenis pekerjaan. Pada masa yang demikian mereka dapat berusaha melakukan sesuatu yang tidak begitu memenatkan,
akan tetapi yang akan menjadi berkat kepada ibunya dan saudara-saudaranya yang perempuan, dalam usaha meringankan segala tanggung jawabnya dengan jalan mengambil atas bahunya segala beban yang terberat yang mesti ditanggungnya. Mereka dapat beroleh kesenangan hati yang timbul daripada asas yang akan memberi kesenangan yang sebenarnya ya kepada mereka itu, dan waktunya pun tidak akan digunakan dengan percuma ataupun dalam kemewahan yang mementingkan diri sendiri. Ya, kembali lagi kita diingatkan ya, supaya kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita, khususnya di rumah tangga kita. Kita melatih kehidupan kita ya, sebagaimana Yesus ya, dia 30 tahun berada di dalam rumah tangga ya. Dia melakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawabnya, sehingga pada saat dia keluar ya, dia mempunyai iman yang sangat luar biasa. Dia mengandalkan Bapaknya yang ada di surga. Ya, dikatakan janganlah kita membuang waktu kita bila mana kita bekerja. Ya, kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Ya. Bila mana kita melakukan segala sesuatunya, janganlah kita menyia-nyiakan waktu kita. Janganlah waktu kita diboroskan hanya dengan permainan yang sia-sia, bersendau gurau, ya, kemewahan-kemewahan yang bodoh, memikirkan sesuatu yang hanya memuaskan diri sendiri. Yaitu adalah hal yang salah. Itu adalah hal yang harus kita ubah. Ya. Dikatakan juga di sini, biarlah kita mempunyai ya tanggung jawab memikul atau mengambil ya segala beban yang terberat yang harus kita tanggung. Jangan pernah menyerah, dikatakan walaupun pekerjaan kita ya itu sangat melelahkan akan kehidupan kita, tapi kita minta Tuhan, kuatkan saya. Tuhan, berikan saya kemampuan ya. Dan pasti Tuhan akan ya menjawab setiap doa-doa kita. Ya, setiap janji yang Dia sudah tuliskan di setiap firman-Nya itu akan digenapi. Ya, karena Tuhan tidak akan pernah melalaikan setiap janjinya kepada masing-masing kita, ya. Dalam usaha membangkitkan dan meneguhkan kegemaran dalam mempelajari pelajaran kitab suci, kebanyakan tergantung atas cara penggunaan waktu untuk sembahyang. Waktu yang digunakan untuk berbakti pada pagi hari dan sembahyang sore hari haruslah menjadi yang paling manis dan paling menolong sepanjang hari itu. Baik juga dipahami paling manis dan paling menolong ya. Baik juga dipahami masuk dalam waktu berbakti, bahwa ibu bapa dan anak-anak berkumpul hendak bertemu dengan Yesus ya, dan mengundang ke dalam rumah itu kehadiran malaikat-malaikat yang suci. Biarlah upacara sembahyang itu pendek dan penuh dengan kegembiraan, disesuaikan dengan waktu dan yang saling berbeda dari satu waktu kepada yang lain. Biarlah semua turut berkumpul dalam pembacaan kitab suci dan belajar dan sering mengulang-ulangi hukum Taurat. Perhatian anak-anak akan bertambah kalau mereka itu kadang-kadang dibiarkan memilih bacaannya dari kitab suci. Tanyalah mereka mengenai yang dibacanya. Begitupun biarkan pula mereka itu mengadakan pertanyaan-pertanyaan. Sebutkan apa saja yang dapat menggambarkan artinya. Kalau waktu sembahyang janganlah lakukan terlalu lama. Beri kesempatan untuk anak-anak turut berdoa dan juga menyanyi meski hanya satu ayat saja, untuk menjadikan saat berbakti berjalan sebagaimana layaknya. Haruslah diperhatikan waktu yang cukup untuk menyediakannya. Dan ibu bapa harus mengambil waktu untuk mempelajari kitab suci, meminta banyak usaha dan rencana, dan juga pengorbanan untuk menyampaikan. Akan tetapi usaha itu akan mendapat upah yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi begitu luar biasa ya nasihat firman Tuhan melalui buku Amanat pada Orang Muda ini. Ya, waktu yang terindah dari keluarga-keluarga pada saat ini. Ya,
berkumpul bersama-sama di waktu pagi dan di waktu sore. Ya. Kita sharing satu dengan yang lainnya, yang membagikan ya setiap apa yang kita dapat dari mempelajari akan firman Tuhan. Berikanlah kesempatan kepada anak-anak ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, apa yang mereka rasakan pada saat mereka mempelajari firman Tuhan. Ya, dan waktu yang untuk dilakukan dalam pertemuan atau sembahyang keluarga jangan terlalu lama. Berikanlah kesempatan kepada anak-anak untuk mengungkapkan ya setiap apapun yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Ya, harus berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya sehingga kita boleh mengenal lebih dalam ya sebagaimana kita mengenal Tuhan kita. Ya. Dan para orang tua juga harus lebih dulu ya membaca akan kitab suci itu, minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Pada saat anak-anak kita menanyakan setiap pertanyaan, kita dapat menjawabnya sesuai dengan hikmat Tuhan. Ya. Dikatakan biarlah kita membangkitkan dan meneguhkan kegemaran dalam mempelajari kitab suci. Ya, karena kitab suci adalah buku ilmu dari segala ilmu yang memberikan kita ya kekuatan, yang memberikan kita kepercayaan sepenuhnya. Ya. Jadi teruslah kita jangan pernah bosan dikatakan ya untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, supaya kita dapat mengetahui ya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita dan juga kita dapat mengetahui bagaimana pengorbanan Yesus yang sangat luar biasa bagi masing-masing kita. Ya. Jadi saudaraku, para orang tua, khususnya bagi para orang muda, pada saat Anda mendengarkan nasihat ini, ambil komitmen Anda ya untuk berubah, untuk datang kepada Yesus setiap hari. Ya, biarlah kita mempunyai ya hati yang hancur. Pada saat kita datang kepada Yesus, biarlah kita mempunyai penyesalan setiap hari. Pada saat kita datang kepada Yesus, biarlah kita jatuh ke atas batu karang itu, ya, hari demi hari. Ya, biarlah kita datang memohon sebagaimana Petrus, ya, pada saat dia sudah menyesali setiap apa yang dia lakukan kepada Yesus. Dia datang menangis kepada Yesus. Dia menyesali itu. Dan akhirnya apa yang kita lihat? Petrus menjadi orang yang teguh ya di dalam imannya. Ya. Dia rela menjalankan semuanya oleh karena Yesuslah yang menjadi penolongnya. Biarlah pada saat ini kita boleh mengambil komitmen kita untuk terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati.